Selamat datang di Bijak News, Kamis 16 Oktober 2025 bersama saya, Fuji. Informasi pertama, mantan Wakil Ketua DPD RI, Dr. Laude Ida, menilai Presiden ke-7 Jokowi sebagai sosok paling kontroversial dalam sejarah Republik, terutama di akhir masa jabatannya. Beliau meninggalkan jejak yang di satu sisi diagungkan, tapi di sisi lain dicela, ujarnya Selasa 14 Oktober. Dia menyoroti proyek-proyek seperti kereta cepat WUS dan IKN yang dinilai terburu-buru tanpa dukungan publik. Dia juga menyebut Jokowi meninggalkan daftar kebohongan dan menciptakan anak haram konstitusi dengan menjadikan putranya wakil presiden lewat perubahan aturan. Konflik ini adalah warisan dan sebetulnya tidak bisa dinetralisir jika Pak Prabowo bersikap tegas. Menurutnya, Jokowi masih berpengaruh besar di pemerintahan Presiden Prabowo karena ketiga motif, yaitu melindungi anaknya, menjaga warisan politik agar tak diganggu hukum, dan menyiapkan kendaraan politik bagi keluarganya melalui PSI. Prabowo pasti sulit menolak pengaruh Jokowi karena faktor balas budi, tegasnya. Nah, siapa yang menjadikan beliau terpilih kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Campur tangan Pak Jokowi tidak bisa diabaikan. Maka di situ sebagai manusia Pak Prabowo punya rasa capai target saya ini karena Pak Jokowi. Nah, sehingga sekali lagi apapun yang berbau Pak Jokowi yang bisa mengganggu rasa Pak Jokowi, niscaya Pak Prabowo tidak akan pernah ganggu. Laude juga menyoroti warisan masalah Jokowi, mulai dari dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga, isu ijazah palsu hingga kegagalan menegakkan nilai kejujuran di dunia pendidikan. Dia menilai Prabowo belum menunjukkan langkah konkret dalam penegakan hukum dan hanya fokus pada citra politik luar negeri. Menurutnya, utang politik kepada Jokowi harus dinetralisir agar pemerintahan Prabowo bisa mandiri dan berpihak pada rakyat. Dia mendesak Prabowo merapikan kabinet yang gembuk dan tidak produktif, serta menegaskan bahwa pemimpin harus berani menindak pembantunya yang gagal mengeksekusi janji. Negara hanya bisa maju jika pemimpinnya jujur, tidak bohong, dan berani mengambil langkah nyata. Pangkas Leode. Informasi kesehatan, hindari sosis, soda, dan daging merah berlebih karena membebani ginjal. Protein ringan lebih aman untuk ginjal, ujar ahli gizi Rabu 15 Oktober. Cukupi air 2 liter per hari agar racun mudah dikeluarkan. Informasi ekonomi, Pertamina Patraniaga siap beralih ke campuran E10 demi kemandirian energi sesuai asta citra Prabowo. Kami akan edukasi publik bersama pabrikan otomotif, ujar Direktur Utama Mars Ega Selasa 14 Oktober. Informasi hukum, KPK dalami audit internal PT Antam soal dugaan fraud dengan PT Loko Matrodo. Ada langkah usai investigasi internal ditemukan, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo Selasa 14 Oktober. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.